Ya, program imigrasi televisi analog ke siaran TV digital dan penghentian siaran TV analog sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober lalu. Selanjutnya, Kominfo mengundur pelaksanaan analog switch off menjadi tanggal 2 November 2022 mendatang. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ASO 2 November tersebut, kami telah terhubung dengan Galuh Skarkinanti untuk menyampaikan laporannya. Ya, silakan Galuh. Pemirsa, sehubungan dengan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital dan penghentian siaran televisi analog atau yang biasa kita sebut dengan analog switch off atau ASO, dan mundurnya pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek yang semestinya dilaksanakan pada 5 Oktober 2022 lalu melalui surat nomor 21-AT-VSI-IST-9 pada tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Asosiasi Televisi Indonesia meminta mengundur pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal AT-VSI Gilang Iskandar mengungkapkan, dari data Nielsen pada tanggal 27 September 2022 menunjukkan dari populasi pemirsa di Jabodetabek yang berjumlah 21 juta rumah tangga tersebut, baru sekitar 72 juta yang telah FTA, kemudian ditambah dengan masyarakat yang telah digital ready, sehingga presentasinya mencapai sekitar 40%. Atas dasar kondisi tersebut, AT-VSI memerlukan waktu kembali untuk menggencarkan sosialisasi secara masif bersama Kominfo agar masyarakat dapat segera memiliki set-top box atau STB atau pesawat televisi penerima siaran digital. Atas usulan dari AT-VSI tersebut, Kominfo mengundur pelaksanaan ASO menjadi tanggal 2 November 2022 mendatang pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. AT-VSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan teknis-teknis pelaksanaan ASO pada 2 November 2022 mendatang. Tentunya melalui sosialisasi yang masif serta pendistribusian set-top box atau STB kepada masyarakat yang berhak mendapatkan STB tersebut, serta instalasi kepada masyarakat yang telah memiliki STB tersebut. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Ismail selaku Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Republik Indonesia dalam konferensi persnya dengan media untuk Anda. Perkembangan digitalisasi penyiaran dan persiapan ASO menuju 2 November 2022 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini 90 wilayah siaran wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multiplexing, sehingga masyarakat setempat sudah bisa beralih ke siaran televisi digital. Lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran digital atau simulcast yaitu 556 lembaga TV dan 693 pemegang izin siaran analog. Yang kedua, untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multiplexing oleh LPP TVRI yang dibiayai oleh dana APBN dan diharapkan selesai tepat waktu. Yang ketiga, telah terdapat 45 produsen perangkat set-top box dalam negeri yang memproduksi 70 tipe set-top box untuk memenuhi kebutuhan STB masyarakat. Hingga saat ini ASO telah dilakukan di 18 wilayah layanan yang mencakup 40 kabupaten kota, sehingga masih akan dilakukan ASO di 94 wilayah layanan lainnya. Yang keempat, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari program ASO tersebut berupa siaran TV yang lebih bersih dan lebih jernih, serta lebih banyak pilihan program siaran dibandingkan dengan siaran TV siaran analog. Hal tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan kanal frekuensi yang lebih efisien melalui infrastruktur multiplexing. Penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien dan konten siaran juga akan menjadi lebih beragam. Mengenai pendistribusian set-top box atau STB kepada masyarakat yang kurang mampu, dari data yang didapatkan Kominfo dari pemerintah daerah terkait, sudah terdistribusi sebanyak
463.038 rumah tangga atau sekitar 96,4%, dan sisanya ini masih akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu pemirsa. Sebelumnya Kominfo berulang kali menunda atau mengubah tahapan ASO di 112 wilayah siaran sejak 2021 lalu, dan sejauh ini daerah yang sudah migrasi total ke TV digital baru segelintir wilayah yang dinyatakan siap. 2 November sendiri merupakan batas akhir ASO di semua wilayah yang ditetapkan oleh perundangan. Sementara itu, televisi berbasis internet yang lazim disebut dengan televisi online mulai menjamur keberadaannya seperti halnya televisi online Lingkar TV. Tak ketinggalan televisi berbasis terestrial atau UHF saat ini juga mulai beralih menggunakan televisi online. Yang mana keberadaan televisi berbasis online ini dinilai masyarakat lebih mudah dan lebih praktis lantaran cukup bermodalkan kuota internet yang ada di gawai Anda, dan Anda dapat menikmati siaran-siaran yang berkualitas setiap harinya. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, untuk ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah dalam peralihan dan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital, dan tentunya Anda juga bisa beralih ke siaran televisi online seperti Lingkar TV yang tentunya dapat Anda saksikan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Galus Terkinanti dan Khairul Anwar melaporkan untuk Anda di studio.